Lot dan keluarga. Api Tuhan datang Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hai jadi tiang garam. Larilah cepatlah Lot dan keluarga. Api Tuhan datang Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hai jadi tiang garam. Hai, halo adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Wow, luar biasa bukan? Pasti dalam keadaan sehat-sehat dan sukacita selalu. Udah pada siap kan mengikuti ibadah online Golden Kids? Oke, nah Kak Dia tahu nih kalian sudah pada mandi, sudah pada harum semuanya, sudah pada siap untuk mendengarkan kisah cerita Alkitab yang akan Kak Dia sampaikan. Oh iya, Kak Dia mau tanya nih, apakah kalian masih ingat tentang kisah cerita yang disampaikan oleh Kak Andrea pada minggu kemarin? Ada yang ingat? Nah, kalau masih ingat coba cerita apa yang disampaikan oleh Kak Andrea. Yes, betul, yaitu tentang Menara Babel. Nah, ada satu orang nih yang ingin Kak Dia sampaikan hari ini. Dia bernama Abram. Dia adalah orang yang taat kepada Tuhan, yang hidup dekat dengan Tuhan. Berbeda loh adik-adik dengan orang-orang yang ada di Babel tersebut yang sudah kemarin Kak Andrea sampaikan. Nah, Kak Dia mau menyampaikan hari ini tentang kisah Abram dan Lot ya, dan tentang Sodom dan Gomora. Abram dan Lot itu adalah nama orang, sedangkan Sodom dan Gomora itu adalah nama kota atau nama daerah. Nah, cerita kisah berawal dari ketika Abram mendengar suara Allah dan dia itu melakukannya loh adik-adik. Dia mentaatinya. Dia itu mengajak istrinya Sarah dan keponakannya Lot untuk meninggalkan Ur. Tahu adik-adik, Ur itu adalah nama kota ya. Nah, mereka meninggalkan Ur dengan membawa masing-masing tenda mereka, kawanan domba dan lembu mereka, dan budak-budak mereka. Mereka kemudian menyeberangi sungai, mendaki bukit, sampai akhirnya mereka itu tiba di kota yang bernama Kanaan. Nah, tanah Kanaan inilah yang dikatakan Allah kepada Abraham itu. Mereka akhirnya mendirikan kemah dan tinggal di situ. Nah, setiap pagi para gembala membawa ternak mereka ke padang rumput. Nah, karena hal ini dilakukan secara terus-menerus, maka apa yang terjadi adik-adik? Persediaan rumput di padang menjadi sangat berkurang, semakin berkurang. Nah, Abram dan Lot kemudian memutuskan untuk berpisah. Ya, Abram memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih. Lot, ayo pilih tempat. Ini sepertinya rumputnya sudah semakin berkurang, sudah nggak cukup untuk ternak-ternak kita. Ayo kamu pilih tempat untuk kamu tinggalin bersama ternak-ternakmu. Lot kemudian memandang sekelilingnya dan dia kemudian menjatuhkan pilihan ke daerah Sodom, ke kota Sodom. Nah, kota yang sangat hijau, penuh dengan rerumputan dan air yang cukup. Dia memilih tanah yang terbaik dan membawa semua bersama ke tanah tersebut. Nah, pada suatu hari, malaikat Tuhan datang kepada Abram dan menyampaikan pesan bahwa Allah akan membinasakan Sodom dan Gomora. Nih, malaikat Tuhan menyampaikan pesan kepada Abraham. Nah,
Karena apa? Kenapa Allah mau membinasakan Sodom dan Gomora? Karena penduduk di sana itu tidak melakukan apa yang baik yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena mereka itu justru malah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, Abram meminta kepada Tuhan agar tidak memusnahkan Sodom. Tuhan berfirman kepada Abram kemudian, Abram, jika sekiranya ada 10 orang benar di Sodom itu, maka Tuhan tidak akan memusnahkan kota itu. Namun kenyataannya tidak ada loh adik-adik. Tidak ada loh 10 orang benar di sana yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, suatu kali Lot sedang duduk di pintu gerbang kota ketika malaikat tiba di Sodom. Lot pun melihatnya, dia menyambut malaikat-malaikat itu dan membawa mereka ke rumahnya untuk bermalam. Malaikat pun memberitahu Lot tentang hukuman Allah atas kota itu dan menyuruh Lot untuk menyingkir dari kota itu agar selamat. Nah, keesokan paginya pergilah Lot, istri dan anak-anaknya perempuan keluar dari Sodom. Malaikat juga memberitahu kepada mereka agar mereka tidak menoleh ke belakang. Kemudian Allah menurunkan api dan hujan belerang dari surga dan membakar habis Sodom serta seluruh tanah di sekitarnya. Nah, pada saat itulah istri Lot tidak bisa menahan diri adik-adik untuk melihat apa yang terjadi di belakangnya. Sehingga dia pun menoleh ke belakang. Nih gini, lihat apa yang terjadi. Ya, istri Lot penasaran. Seketika itu juga apa yang terjadi adik-adik? Istri Lot ini berubah menjadi tiang garam. Dia lupa kalau Tuhan sudah melarangnya untuk tidak menoleh ke belakang. Ya, alangkah sedihnya ya adik-adik cerita ini. Nah, ternyata Lot lebih mementingkan diri sendiri dengan memilih tanah yang menurutnya terbaik, namun berakhir dengan kehilangan istri dan rumahnya. Nah, adik-adik yang disayang Tuhan, Allah sangat rindu agar manusia ciptaannya menjauhkan diri dari kejahatan dan harus mentaati Dia dalam segala hal. Abraham adalah contoh dari pribadi yang mentaati Tuhan, sehingga Tuhan Allah memberkatinya. Seperti dalam ayat Alkitab Ibrani 11 ayat 8. Yuk baca sama-sama ya. Adik-adik bisa baca, siapkan Alkitabnya. Yuk kita baca. Ibrani 11 ayat 8. 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu dia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dituju. So, adik-adik, jadilah pribadi yang memiliki hati yang taat dan menjauhi kejahatan. Ya, jadi contohnya adalah Abraham ini, sehingga dia diberkati dan disayang Tuhan. Yuk, Kak Dia ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami boleh mendengar firman-Mu tentang Abram dan Lot, Tuhan. Kami mau Tuhan untuk melakukan seperti apa yang dikatakan firman-Mu. Kami mau mentaati Engkau Tuhan. Kami mau menjauhi kejahatan. Kami mau taat kepadamu. Kami mau hidup dekat dengan Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati juga kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan adik-adik. Happy Sunday. God bless you. Bye. Sampai jumpa minggu-minggu yang akan datang.